semua. Semoga dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, jiwa raganya baik, hatinya tenang, hatinya bahagia. Masya Allah, senang sekali pada hari ini kita berjumpa lagi. Dan hari ini saya akan membahas mengenai solusi bisnis dan kehidupan. Tapi sebetulnya saya akan membicarakannya secara global teman-teman sekalian untuk kehidupan kita sehari-hari. Judul spesifik kita pada hari ini ya, sebelumnya saya harus bersalawat dulu kepada Nabi ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas mengenai solusi kita dalam kehidupan untuk tidak berputus asa terhadap apa-apa yang luput daripada kita. Saya ingin membahas surah Al-Hadid ayat ke-22 sama Al-Hadid ayat ke-23. Nanti teman-teman lihat di dalam Al-Quran bahwa terkadang dalam kehidupan kita kadang-kadang ada yang kita inginkan kita dapatkan, kadang-kadang apa yang kita inginkan kita tidak dapatkan. Maka mari kita simak surah Al-Hadid ayat ke-22 dan ayat ke-23 sahabat sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula ada pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya dilanjutkan surah Al-Hadid ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laki la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa-apa yang tidak kamu dapatkan. Ya, dalam surah Al-Hadid ayat ke-22. Saya agak ulang sebentar karena ini baru direkam teman-teman sekalian, supaya nanti ketika ditayangkan di YouTube full ya. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai jangan berputus asa terhadap sesuatu yang luput dari kita semua. Kita tadabbur surah Al-Hadid ayat 22 sampai surah Al-Hadid ayat 23. Teman-teman boleh buka Al-Qur'annya dan kita baca sama-sama. Surah Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Kemudian ayat dilanjutkan, nanti akan kita bacakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Hadid ayat ke-23. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayat ini menceritakan sahabat-sahabat sekalian, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan sedih terhadap apa-apa yang kamu tidak dapatkan dalam kehidupan ini. Jangan sedih terhadap apa-apa yang luput daripada kamu. Dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, bagi orang-orang yang membanggakan diri. Maka pada hari ini teman-teman sekalian kita tadabbur ayat ini, kita lihat bahwa dari ayat ini kita mendapati bahwa setiap musibah, setiap bencana, setiap apapun yang menimpa individu, apapun itu, kelaparan, kekeringan, kesedihan, kehilangan orang yang kita cintai, dan yang lain-lainnya, semuanya sudah dicatat dan tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita sukses, atau kita bangkrut, atau kita berhasil, atau kita gagal dalam suatu proyek misalnya, dalam satu usaha misalnya, itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sahabat sekalian, Allah telah mencatat takdir manusia 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Atau dalam hadis lain disebutkan, sesungguhnya awal yang Allah ciptakan adalah arsy, air dan angin. Dan kemudian pena. Kemudian Allah katakan tulislah. Kemudian kolam, pena ini berkata, apa yang harus aku tulis ya Allah? Allah berfirman, tulislah takdir berbagai macam kejadian yang terjadi selamanya. Jadi kalau kita mengimani teman-teman sekalian,
Judul kita pada hari ini kan solusi ya, solusi dalam kehidupan. Kalau kita mengimani semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, maka efek dalam kehidupan kita ini, kita akan menerima apapun skenario Allah yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita, baik kehidupan yang bahagia maupun kehidupan yang menurut kita sedih. Karena kita tahu, memang itu sudah takdirnya Allah, sudah skenario-nya Allah, tugas kita menjalankannya. Jadi kalau kita paham bahwa ketika sesuatu terjadi memang takdirnya Allah, maka kita akan menerima apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Tiba-tiba Allah panggil orang yang kita cintai meninggal dunia, tiba-tiba usaha kita bangkrut, tiba-tiba sesuatu yang menyesakkan dada terjadi kepada kita. Kita tahu itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah takdir. Jadi kita nggak bisa mengatakan, kenapa ya Allah? Kenapa harus saya ya Allah? Nggak bisa, teman-teman sekalian. Kalau kita terus-terusan bertanya, kenapa ya Allah? Saya sudah sholat, puasa, mengaji. Kenapa engkau berikan ini pada saya? Engkau tidak adil ya Allah. Kita jadi melawan takdir namanya. Tapi kalau di konsep kepala kita memang sudah semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah Allah takdirkan semuanya, itu takdir kita. Maka kita akan menerima apapun yang Allah skenariokan untuk diri kita. Dan terus berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berpositive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya ikhtiar maksimal, doa maksimal, tawakal ala Allah. Berserah diri apapun yang Allah berikan. Tentu berserah diri bukan artinya adalah kita berdiam diri saja. Berserah diri, tawakal ala Allah artinya kita berusaha ikhtiar maksimal dan juga doa maksimal. Jadi teman-teman sekalian, dari ayat tersebut kita juga mengatakan bahwa dari Qatadah rahimahullah, beliau mengatakan telah sampai pada kami bahwa tidaklah seseorang terkena sobekan karena terkena kayu, terkena luka karena terkena kayu, atau terjadi bencana pada kakinya, atau kerusakan menimpa dirinya, melainkan salah satunya karena sebab dosa yang dia perbuat. Allah pun dapat memberikan maaf lebih banyak. Jadi, akan apapun yang terjadi, masalah-masalah terjadi dalam kehidupan kita, kan kita perlu solusi nih. Jadi kita harus tahu bagaimana cara kita menghadapi masalah-masalah itu. Pertama, kita tahu bahwa itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menerima apapun yang Allah berikan pada kita. Kemudian yang kedua, ternyata kita diminta untuk introspeksi diri, sahabat-sahabat sekalian. Mungkin berbagai masalah datang silih berganti dalam kehidupan kita, ada kesalahan kita di dalamnya. Ada andil kesalahan kita di dalamnya. Contoh misalnya, kenapa rumah kita kecurian? Nauzubillah min zalik ya. Nauzubillah min zalik, tiba-tiba rumah kita kecurian. Memang sudah takdirnya Allah. Allah takdirkan memang sudah 50.000 tahun rumah kita kecurian. Tapi kemudian langkah berikutnya adalah introspeksi diri. Mungkin ada andil kesalahan kita sehingga itu terjadi kepada diri kita. Mungkin sodakohnya kurang banyak. Mungkin pelit sama tetangga. Begitulah cara Allah membersihkan harta. Mungkin selama ini kaya raya sombong. Sehingga Allah membuat kita jatuh sebentar saja supaya kita menangis lagi kepada Allah, supaya kita bangun lagi qiyamul lail. Atau kita sudah usaha bisnis, tapi gagal terus. Memang sudah takdir Allah, itu satu. Kemudian yang kedua adalah mungkin ada sebab kesalahan kita. Mungkin sudah lama nggak berbakti pada orang tua sehingga kegagalan bisnis kita karena hubungan kita yang tidak baik kepada orang tua. Padahal di dalam Al-Quran orang tua, birrul walidain itu menempati posisi sangat penting yang luar biasa. Dan kita tahu doa mustajab orang tua itu, doanya didengar oleh Allah. Jadi pasti ada sesuatu yang kita bisa introspeksi diri kenapa hal itu terjadi. Kalau teman-teman ingin mengetahui solusinya. Jadi terima itu sebagai bagian dari takdir Allah yang memang Allah berikan pada kita. Kedua, introspeksi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ada kesalahan saya di dalamnya? Begitu sahabat-sahabat sekalian. Dan dengan surah Al-Hadid tadi yang kita sudah bahas ya, yang kita sudah baca sama-sama ayat 22 sampai 23 juga dijelaskan teman-teman sekalian, segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita yang akan menimpa kita tidak akan pernah mungkin luput ketika Allah sudah mentakdirkan itu. Apa kata Rasulullah SAW? Hendaklah engkau tahu bahwa sesuatu yang ditakdirkan akan menimpamu tidak akan pernah luput daripadamu, pasti terkena pada dirimu. Dan segala sesuatu yang ditakdirkan luput darimu pasti tidak akan menimpamu. Jadi dengan begitu maka seseorang solusinya adalah dia tidak perlu merasa putus asa terhadap apa-apa yang mungkin dia belum peroleh, dia tidak peroleh. Karena jika itu ditakdirkan pasti akan terjadi. Jika tidak ditakdirkan pasti tidak akan terjadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa dalam surah Al-Hadid tadi? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Kami jelaskan yang demikian supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput daripadamu. Sedih boleh sahabat sekalian. Contoh misalnya apa ya? Allah kasih kita kehilangan pekerjaan, susah mendapatkan pekerjaan.
di suasana corona ini misalnya. Sedih iya, tapi Allah minta jangan engkau terlalu bersedih terhadap apa yang luput daripadamu, terhadap apa yang hilang daripadamu, karena ini adalah takdir terbaik yang Allah berikan untukmu. Siapa tahu kelak di kemudian hari engkau akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Siapa tahu maksud Allah adalah Allah ingin buat kita sabar, Allah ingin buat kita kuat, Allah ingin buat kita pribadi yang tangguh. Contoh, sebelum saya lanjutkan ceramah ini sahabat sekalian. Beberapa hari yang lalu saya baru bertemu dengan Mbak Vena Melinda, seorang artis senior ya, yang terkenal di masanya, pernah menjadi ratu kecantikan, kemudian beliau pernah menjadi anggota DPR dan sekarang menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya. Beliau mengatakan seperti ini, Oki, saya yang sekarang itu berbeda sekali dengan saya yang dulu. Saya yang dulu tuh apa-apa duniawi, mencintainya penuh, mendewakan suami, apa-apa nggak pernah kepikiran soal akhirat. Semenjak Allah kasih ujian, suami saya diambil dalam artian perceraian, yang selama ini saya mendewakan suami saya sampai kebalik-balik tuh antara sama Allah, sama Allah, sama suami katanya. Kemudian Allah ambil suami saya dalam artian perceraian, itu kan berarti luput dari kita ya, hilang dari kita kan. Kemudian beliau katakan, pada akhirnya saya mulai menyadari dan memahami bahwa sedih iya, bahkan beliau katakan mudah-mudahan nggak gila gitu ya dengan perceraian, apalagi dipisahkan oleh anak, karena waktu itu dipisahkan oleh anak, luput, anak-anaknya hilang, anak-anaknya tidak berada di sisinya, perceraian dan anak-anaknya tidak berada di sisinya. Sedih luar biasa iya, tapi kemudian akhirnya disitulah titik baliknya untuk hijrah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau akhirnya paham bahwa yang paling utama yang tidak pernah mungkin hilang dan selalu abadi adalah kecintaan Allah kepada dirinya. Maka di sini kalau kita kaitkan dengan ayat ini, kami jelaskan demikian supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput daripada kamu. Karena mungkin ini adalah takdir terbaik yang Allah berikan kepadamu. Yang siapa tahu dengan takdir yang Allah berikan kepadamu itu, membuat engkau mendapat ganti yang lebih baik. Dan sekarang Mbak Vena mengatakan, Alhamdulillah sudah lewat masa itu, sekarang anak-anak sudah kembali kepada saya punya anak yang saya adopsi dan kehidupan saya sudah bahagia. Kalau enggak karena kejadian itu, mungkin saya sampai hari ini tidak dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu teman-teman sekalian ya. Jadi jangan terlalu sedih iya manusia biasa, tapi tidak, Allah katakan jangan bersedih berlarut-larut terhadap apa yang terjadi pada diri kita, kegagalankah, kesusahankah, kesedihankah, karena selalu ada pelangi dalam setiap hujan badai. Artinya adalah bahwa selalu yang Allah berikan adalah takdir terbaik untuk kita. Ada maksud Allah di situ sahabat-sahabat sekalian. Masih dalam surah Al-Hadid teman-teman sekalian, dalam surah Al-Hadid tadi juga disebutkan, jangan pula engkau berbangga dengan nikmat yang engkau peroleh selama ini. Dan engkau harus tahu bahwa semua yang engkau peroleh sama sekali bukan karena hanya usahamu semata. Melainkan itulah takdir yang Allah berikan kepadamu dan Allah memberikan pertolongan kepada dirimu. Kata Allah dalam surah Al-Hadid tadi apa? Wala tafrahu bima atakum. Dan supaya kamu jangan terlalu bergembira, jangan terlalu euforia terhadap apa yang Allah berikan kepada dirimu. Dalam arti teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita ini kan selalu silih berganti datang ujian kan? Dan kita selalu ingin mencari solusi dari setiap ujian-ujian kita. Dalam surah Al-Anbiya 35, teman-teman lihat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa mati. Allah menguji kita dengan kebaikan, dengan keburukan, kebahagiaan, dan kesedihan. Jadi, yang terjadi pada kita, cobaan atau masalah-masalah itu bukan hanya yang sedih-sedih saja atau kegagalan saja, tapi juga yang namanya kebahagiaan, itu juga merupakan ujian dan masalah bagi kita, teman-teman sekalian. Kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di surah Al-Hadid ini dijelaskan, jangan terlalu gembira, euforia terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Sehingga kita lupa kepada Allah dan kita katakan, saya ini kaya raya loh, ini bisnis sukses, ini karena diri saya sendiri. Tidak. Dan kemudian Allah katakan, jangan gembira terlalu bergembira sehingga engkau lupa dengan segalanya. Kadang-kadang kalau kita lagi gembira, kita lupa bangun sholat malam. Kadang-kadang kalau kita lagi kaya raya, kita lupa untuk menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekedar untuk muhasabah setiap harinya. Tapi giliran lagi sedih, giliran lagi susah, baru kita angkat tangan kita dengan khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak menginginkan demikian. Allah mau kita stabil dalam setiap kondisi. Kalau lagi sedih, boleh sedih, tapi jangan terlalu terpuruk. Kalau lagi bahagia, boleh berbahagia, tapi jangan terlalu euforia sehingga engkau lupa kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya yang dianjurkan dalam surah Al-Hadid yang kita baca tadi. Juga dalam surah itu dijelaskan teman-teman sekalian, janganlah menjadikan nikmat Allah membuatmu menjadi sombong dan membanggakan diri di hadapan orang lain.
Apa kata Allah? Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Orang-orang yang sombong itu apa teman-teman sekalian? Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu sombong. Mungkin sombong tidak harus dengan mulut, tapi dengan perbuatan kita. Ya, itu bisa menunjukkan kesombongan dengan apa, gerak-gerik tubuh kah, kemudian dengan pandangan mata kah, ataupun dengan hati yang merasa lebih tinggi dan lebih baik daripada yang lain. Ketahuilah teman-teman semua, di setiap orang ada kelebihan yang dia miliki yang engkau tidak miliki. Maka pandangan kita nih sebagai orang beriman, kalau kita ngelihat seseorang adalah, ya Allah, ya kalau kita merasa kita lebih tinggi daripada dia, maka munculkan di kepala kita teman-teman sekalian, dia punya amalan yang saya mungkin nggak lakukan. Mungkin dia hafalan Qur'annya lebih banyak. Mungkin dia qiyamul lailnya lebih banyak daripada saya. Sehingga hal-hal itu meminimalisir rasa sombong dan tinggi hati dalam diri kita, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini ayat yang luar biasa ya. Kita baca surah Al-Hadid tadi ayat ke-22 sampai 23, kandungannya luar biasa. Kita diminta untuk percaya kepada takdir Allah apapun yang terjadi. Anak kita sakit kah, atau suami kita kah, atau ibu, atau orang-orang kita cintai kenapa-napa, takdir Allah, tawakal, berserah, bersandar kepada Allah. Kita juga diminta jangan, apapun yang terjadi pasti, ada masalah, ada kalanya engkau sedih, ada kalanya engkau gembira, tapi coba stabil, tenang dalam setiap keadaan. Karena semuanya akan datang silih berganti. Hari ini menangis, besok pasti tertawa. Hari ini tertawa, besok pasti menangis. Jadi Allah minta kita stabil dalam setiap keadaan. Maknanya jangan terlalu terpuruk. Dan juga jangan terlalu euforia. Biasa-biasa saja. Karena begitulah silih berganti Allah berikan kepada kita. Dan Allah ingatkan kepada kita jangan sombong. Terhadap apapun kejayaan, kenikmatan, kesuksesan yang engkau alami sekejap mata, Allah bisa rubah itu. Kemarin saya bertemu juga dengan seorang teman, Caca Frederica, yang sekarang menjadi ibu bupati ya. Beliau sebelumnya adalah seorang artis. Saya katakan, apa rasanya jadi pejabat, istrinya pejabat? Beliau katakan, ya Allah, saya merasa dan semakin menyadari bahwa semua ini titipan aja. Jabatan itu titipan kan sementara aja, Kak. Beliau katakan demikian. Rumah dinas yang saya tempati itu juga rumah pinjaman kan, jadi titipan juga. Jadi semenjak suami menjadi bupati malah semakin menyadari bahwa nggak ada yang abadi, semuanya titipan. Orang saya tinggal juga di rumah dinas, pindah-pindah juga, semua titipan dari Allah SWT. Jabatan juga nggak selamanya, jabatan juga titipan dari Allah SWT. Jadi dengan prinsip yang seperti itu teman-teman sekalian, maka tidak menjadikan dia menjadi orang yang sombong, dan orang yang tawadhu. Begitu pula dengan kita. Kita punya anak-anak yang hebat-hebat yang luar biasa. Terkadang orang sombong dengan anaknya ya, membanggakan diri. Wajar orang tua membanggakan diri, membanggakan anak-anaknya, wajar karena anak sebagai perhiasan. Tapi ada orang yang jatuhnya jadi sombong, merendahkan anak lain. Ingat bahwa anak juga adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta kekayaan titipan, jabatan titipan. Ya, jadi di sini Allah menginginkan kepada kita apapun nikmat yang Allah berikan kepadamu, jangan engkau bersikap sombong lagi membanggakan diri. Allah tidak menyukai sikap orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Apa ciri-ciri orang sombong, teman-teman sekalian? Berbicara terus tentang dirinya sendiri. Saya selalu mengatakan, percayalah kalau engkau berlian, engkau di dalam lumpur sekalipun, engkau tetap berlian. Lama-lama orang tahu. Langit tidak pernah menjelaskan dirinya tinggi, teman-teman sekalian. Tapi orang tahu langit tinggi. Begitulah sahabat-sahabat sekalian, dalam surah Al-Hadid tadi dijelaskan, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Maka di sini kita bisa lihat, Asy-Syaukani rahimahullah berkata, janganlah bersedih dengan nikmat dunia yang mungkin engkau belum dapatkan. Jangan pula berbangga dengan nikmat yang Allah berikan banyak kepadamu. Karena nikmat tersebut bisa sirna dalam waktu singkat. Jadi tidak ada yang perlu engkau bangga-banggakan. Tidak perlu engkau berbangga-bangga berlebih-lebihan, menjadi orang yang jumawa ya, dengan hasil yang diperoleh. Dan tidak pula engkau bersedih, jangan bersedih terhadap sesuatu yang luput daripadamu. Karena semua ini adalah ketetapan dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan semuanya adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Allah tahu mana yang terbaik. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka justru itulah yang paling baik untuk kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu inginkan, tapi itu enggak baik untuk kamu. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Begitu kata Allah. Jadi kalau kita punya konsep surah Al-Hadid tadi di kepala kita, dan surah Al-Baqarah 216 di kepala kita, maka kehidupan kita husnuzon terus. Prasangka baik terus kepada Allah. Stabil dalam setiap keadaan, ikhtiar maksimal, doa maksimal,
dan menjadi orang yang tawadhu, orang yang disenangi penduduk langit, penduduk bumi, bukan menjadi orang-orang yang sombong. Begitulah teman-teman sekalian ya. Jadi solusi, karena judul besar kita pada hari ini saya diberikan judul mengenai solusi kehidupan dan solusi bisnis. Makanya kita bisa angkat dalam tema itu. Apapun terjadi dalam kehidupan kita ingat, apapun yang terjadi dalam bisnis kita ingat. Adalah apa? Takdir Allah. Apa-apa yang hilang, biasa saja. Sedih iya, tapi tidak perlu berlarut-larut. Apa-apa yang Allah berikan, jangan membuat engkau sombong, biasa saja. Justru menjadikan engkau bermanfaat bagi orang lain. Dan jangan sombong, dan tugas kita adalah ikhtiar maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah bekerja, tawakal 'ala Allah. Maka saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua dan diri saya sendiri, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap semangat dalam melakukan hal-hal baik dan hal-hal yang bermanfaat. Apa ciri orang-orang yang riya dan orang-orang yang ikhlas, teman-teman sekalian? Orang-orang yang ikhlas lillah karena Allah, mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, perbuatan baiknya itu tetap sama. Mau dipuji orang atau tidak dipuji atau bahkan dicaci maki orang, perbuatan baiknya tetap sama. Dia fokus untuk menuju kepada kebaikan, memberi kebermanfaatan, tidak peduli dengan kata manusia. Yang dia tahu adalah dia melakukan ini karena Allah. Ya, jadi teman-teman semua, apapun kondisi kita tetap semangat dalam melakukan hal baik, tetap semangat dalam melakukan hal yang bermanfaat karena kita tahu apa tujuan kita. Kita mau jadi orang sukses, menjadi orang baik, menjadi orang hebat, menjadi orang bermanfaat, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk terus maju dalam bersemangat untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh manfaat. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang lebih kuat itu lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, jangan engkau katakan seandainya aku lakukan demikian, pasti akan demikian. Tetapi kata Rasul, katakan ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Karena perkataan seandainya dapat membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Muslim. Di sini kita bisa lihat teman-teman sekalian, Allah lebih menyukai mukmin yang kuat. Apa yang dimaksud dengan kuat? Apakah tubuhnya yang kekar? Tubuhnya yang besar? Apa yang dimaksud dengan mukmin yang kuat? Maksud mukmin yang kuat adalah mukmin yang kuat imannya. Mukmin yang kuat imannya, karena itu berefek kepada semua lini kehidupan, setiap jenis sektor kehidupan. Jadi mukmin yang kuat, ya, mukmin yang kuat maknanya di sini adalah mukmin spesifiknya mukmin yang kuat imannya. Kenapa? Kenapa nggak kuat badannya misalnya? Karena lihat, kalau kuat badannya, tapi dia dengan kekuatannya itu menggunakannya untuk maksiat, maka nggak bisa dikatakan mukmin yang kuat, betul? Kalau kuat hartanya, tapi hartanya tidak digunakan untuk jalan Allah, tapi untuk maksiat, nggak bisa dikatakan mukmin yang kuat, betul? Jadi yang disebut sebagai mukmin yang kuat dalam hadis ini adalah mukmin yang kuat imannya, yang dia punya kekuatan karena keimanan itu dia gunakan untuk terus bermanfaat untuk urusan dunia dan akhirat. Maka saat itulah dia dipuji oleh Allah sebagai mukmin yang kuat imannya. Ya, mukmin yang lemah, teman-teman sekalian, kata Rasul tadi, ada bagusnya juga dibanding dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tapi tentu saja orang yang lemah ini memiliki banyak kekurangan. Ya, mukmin yang kuat imannya tentu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah imannya. Tapi kita harus tahu bahwa mukmin yang lemah, kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita kuat, teman-teman sekalian. Iman itu naik turun, kadang naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Mukmin yang lemah bukan berarti tidak memiliki kebaikan sama sekali, masih ada kebaikannya. Tapi tentu saja tetap dia harus berusaha untuk bagaimana caranya agar iman itu tetap terus naik. Iman itu naik turun ya, sahabat-sahabat sekalian. Dia akan naik karena ketaatan, karena dia memaksakan diri untuk terus berbuat ketaatan. Dia akan turun dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Teman-teman tahu, sahabat-sahabat sekalian, wasiat Nabi Muhammad SAW adalah kita diminta untuk menjadi mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat salah satunya adalah dia bersemangat dalam perkara-perkara yang mendatangkan manfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kalau dia nggak kuat, dia pasti nggak mau melakukan apa-apa.
Tapi karena dia kuat imannya, dia akan melakukan sesuatu untuk kebaikan dirinya dan untuk kebaikan orang lain. Teman-teman tahu dalam kehidupan kita, perbuatan-perbuatan kita ini, teman-teman sekalian, ada 3 macam. Ada perbuatan yang kita lakukan mendatangkan manfaat. Ini yang harus kita lakukan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita berpikir. Dan niat kita luruskan. Misalnya contoh kita berbisnis, niat kita luruskan. Berbisnis ini untuk apa ya? Berbisnis ini untuk menghindarkan diri dari meminta-minta? Bagus, fisabilillah. Berbisnis ini memiliki uang sendiri untuk membantu perekonomian orang tua maupun perekonomian keluarga di rumah, bagus, fisabilillah, masya Allah. Tapi kalau pikirannya udah lain-lain, saya bekerja supaya apa? Saya bisa eksis dan lebih hebat daripada suami. Nah itu berarti kan niatnya udah salah. Perbuatannya dikiranya mendatangkan manfaat, tapi salah. Jadi perbuatan itu ada 3 macam. Kembali lagi, pertama perbuatan yang mendatangkan manfaat, yaitu niatnya sudah lurus, niatnya sudah baik. Dan dia tahu bahwa ketika dia melakukannya akan ada manfaat yang besar yang akan dia bisa dapatkan. Contoh sederhana, saya katakan pada mbak yang di rumah, biasanya kalau mau kerja di rumah, saya katakan, mbak kerja betul-betul ya. Karena di sini banyak kejadian, ada yang mencuri, ada yang pacaran sama supir, dan sebagainya. Kemudian mbak tersebut mengatakan, enggak bu, saya memang niatnya bekerja untuk menafkahi atau menghidupi anak-anak saya. Karena bapaknya sudah enggak ada misalnya. Jadi dia tahu bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan yang mendatangkan manfaat, sehingga dia lurus dalam berbuat. Enggak kesana kemari dia. Dalam kehidupan kita, perbuatan 3 macam. Pertama, perbuatan yang mendatangkan manfaat. Kedua, perbuatan yang menimbulkan bahaya. Kalau nggak mau kebakaran, jangan main api. Jangan coba-coba dalam segala hal. Dalam segala hal. Karena kalau sudah coba sekali, maka akan terus-menerus keterusan. Kalau sudah bohong sekali, maka akan menciptakan kebohongan-kebohongan berikutnya. Kalau sudah licik sekali, maka akan menjadi licik-licik berikutnya. Begitu. Jadi perbuatan kehidupan kita manusia ini, kita tahu ini sebenarnya kalau kita berpikir panjang ini menimbulkan bahaya, tapi kita masih lakukan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak melakukan hal yang demikian. Kadang kita sudah tahu teman-teman sekalian. Sudah tahu ayat-ayatnya, sudah tahu Allah larang, tapi kita masih lakukan. Itulah manusia. Jadi dalam kehidupan kita ada perbuatan yang kita tahu menimbulkan bahaya tapi kita masih lakukan. Maka kita minta perlindungan dari Allah supaya tidak melakukan hal ini. Yang ketiga, ada perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat maupun tidak mendatangkan bahaya, biasa-biasa saja. Ya, itu 3 perbuatan yang pasti dilakukan oleh manusia, namun yang kita inginkan adalah perbuatan yang mendatangkan banyak manfaat. Jadi sebelum kita melangkah, sebelum kita bergerak, sebelum kita berbicara, think before acting. Kita berpikir sebelum melakukan sesuatu. Think before posting. Berpikir dulu sebelum kita memposting sesuatu, apakah ini bermanfaat atau tidak. Ya, begitu teman-teman sekalian. Jadi mukmin yang kuat adalah mukmin yang bermanfaat. Mukmin yang bermanfaat adalah dia tahu apa yang dia lakukan yang jangka panjang, dia tahu, dia sudah buat visioner, dia sudah tahu apa yang dia lakukan bukan perkara main-main, bukan perkara buang-buang waktu. Muslim ini dia bekerja berkejaran dengan waktu. Dia fafiru ilallah, dia berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh kehidupannya baik, sahabat-sahabat sekalian. Itulah yang sedang kita lakukan pada saat ini. Ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa seseorang yang berakal, orang-orang yang cerdas, pasti dia tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Seseorang yang berakal, orang-orang yang cerdas, pasti dia berusaha untuk tidak menganiaya dirinya sendiri. Tidak membuat dirinya jatuh ke lubang dosa. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87, ada doanya Nabi Yunus alaihissalam yang bisa kita tiru dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian. Kalau kita lagi dalam masa kesulitan, doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Allah, Maha suci Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Baca doa itu setiap saat, itu bisa membuat kita terkeluar dari berbagai masalah kita, teman-teman sekalian. Orang-orang yang cerdas, dia tahu bahwa kalau melakukan ini pasti akan menimbulkan potensi kerugian untuk diri saya ataupun menganiaya diri saya ataupun menganiaya orang lain, maka saya tidak akan lakukan. Jadi dia banyak berpikir sebelum dia melakukan sesuatu. Dan salah satunya adalah perbanyak doa tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, untuk membuat kita menyadari kesalahan-kesalahan kita akan sebuah hal yang terjadi dan kita minta pertolongan kepada Allah supaya Allah bisa tolong kita, supaya Allah bisa memberikan solusi dalam kehidupan kita dan supaya kita istiqomah dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita. Dan juga teman-teman sekalian, mukmin yang kuat itu juga, yang kuat imannya juga, tidak akan pernah mengatakan saya
bisa menyelesaikannya sendiri karena saya punya kekuatan, saya hebat. Tidak. Mukmin yang kuat di sini berarti juga iman yang kuat berarti dia tahu bahwa bukan kuat sepenuhnya. Dia perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memang bersemangat dalam melakukan amal soleh. Dia bersemangat dengan melakukan kebaikan-kebaikan, tapi dia tidak terlena dengan kemampuan dirinya sendiri. Dia tidak merasa takjub dengan dirinya sendiri. Dia tidak lupa meminta tolong kepada Rabb-nya. Itu yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang beriman. Orang-orang mukmin yang kuat itu, dia memang bersegera, dia memang bersemangat dalam melakukan sesuatu, tapi dia tidak pernah lupa bahwa kemampuan, kehebatan yang dia miliki itu semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah berwasiat, sahabat-sahabat sekalian. Apa kata Rasulullah? Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah jangan kita melupakan untuk meminta tolong walaupun itu hal yang sepele dalam kehidupan kita. Sebuah hadis, sahabat-sahabat sekalian, disebutkan hendaklah salah seorang di antara kalian meminta seluruh hajatnya pada Rabb-nya walaupun itu adalah meminta tali sendal yang terputus. Maknanya di sini adalah teman-teman semua, dalam perkara apapun kita diminta untuk senantiasa melibatkan Allah dan jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mukmin yang kuat adalah selain dia bersemangat, selain dia bersungguh-sungguh dengan amalannya dan dia tidak lupakan Allah, dia tetap minta pertolongan Allah, termasuk yang disebut sebagai mukmin yang bermanfaat, yang bisa menyelesaikan segala macam permasalahan, dia terus bangkit, dia terus maju, jadi orang yang hebat adalah yang dimaksud itu adalah dia akan kerjakan amalan itu sampai selesai. Dia tidak suka menunda-nunda pekerjaan itu. Dan dia tidak akan pernah membiarkan pekerjaan itu terlalaikan begitu saja. Jadi jangan pernah kita mengatakan waktu saya masih panjang, nanti saja. Selama kita bertekad, kita yakin bahwa kita mau melakukan sesuatu dan itu bermanfaat untuk diri kita maupun untuk orang lain, dan engkau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menunda-nunda untuk melakukannya. Bersegera, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Contoh misalnya untuk para penuntut ilmu, teman-teman sekalian dalam mengkaji agama ya, dia semangat dalam mempelajari satu kitab misalnya atau mempelajari Al-Quran. Setelah seminggu, 2 minggu, dia merasa bosan. Dia pindah lagi kepada kitab yang lain. Belum selesai itu, dia pindah lagi kepada kitab yang lain. Kemudian dia pindah lagi ke kitab yang lain lagi. Jadi dia semuanya setengah-setengah, sahabat sekalian. Ini tidak bisa disebut sebagai mukmin yang kuat. Itu mukmin yang lemah. Kenapa? Karena dia lemah, dia tidak bisa menyelesaikan sampai akhir. Dia mungkin lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia disebut mukmin yang lemah? Karena dia tidak bisa ajak dalam mempelajari sesuatu sampai usai. Enggak sabar dia dalam mempelajari sesuatu sampai usai. Maka dikatakan janganlah engkau lemah. Janganlah engkau meninggalkan amalan-amalan. Ya, setelah kita tahu bahwa amalan ini ada manfaatnya, maka hendaklah kita mengerjakan sesuatu itu sampai selesai. Begitu juga kalau kita kaitkan dengan bisnis. Di sini teman-teman semuanya berbisnis. Jangan setengah-setengah teman-teman sekalian. Kalau engkau ingin dikatakan sebagai mukmin yang kuat itu ajak fokus, ajak sungguh-sungguh dia menyelesaikan apa yang dia mulai. Dia tahu, dia sudah lihat bahwa ada manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk banyak orang, maka dia akan istiqamah dalam mengerjakannya. Dan tidak ada keberhasilan yang simsalabim sulap, tidak ada, semuanya berproses. Semuanya dari tanggal 1, 2, 3 baru mencapai titik kesuksesan. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi hari ini kita telah sama-sama membahas mengenai surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Kita sudah tadabbur tadi teman-teman sekalian. Dan juga kita mendalami bagaimana Rasul menginginkan kita menjadi seorang mukmin dan muslim yang kuat. Maka harapannya adalah setelah ini kita jadi semakin yakin bahwa apapun yang terjadi kepada diri kita semuanya adalah baik. Kacamata kita saja yang melihat itu tidak baik. Tapi setelah itu ternyata kita dapat belajar menjadi orang yang lebih kuat, jadi orang yang lebih tangguh, jadi orang yang lebih sabar dengan berbagai macam ujian-ujian Allah. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu bersyukur di lisan kita. Kita diberikan kebahagiaan, kekayaan, kesuksesan. Tidak lupa kita katakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena Allah yang memberikan nikmat itu pada kita. Sewaktu-waktu Allah ambil bisa, terserah Allah. Gak ada alasan untuk kita sombong karena Allah bisa ambil sewaktu-waktu. Pun kalau terjadi sesuatu yang tidak mengenakan bagi diri kita katakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Tetap muji lisan kita ini sebagai seorang mukmin teman-teman sekalian. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan ya Rabb. Mungkin hari ini aku tidak bisa menangkap maksudmu ya Allah. Tapi pasti yakin selalu ada kebaikan yang Allah berikan kepada diri kita insya Allah. Ketika kita tahu bahwa takdir Allah sudah ada dan semua yang Allah takdirkan semuanya adalah baik. Mungkin segitu dari saya teman-teman sekalian. Bersemangatlah selalu. Mukmin itu bersemangat, ya, wajahnya berseri-seri bersemangat, penuh dengan
semangat membara untuk melakukan kebermanfaatan untuk dirinya maupun untuk orang lain. Tidak boleh putus asa, kita punya Allah, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama dengan kita, dan Allah pasti akan selalu tolong kita selama kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum.